diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan. Itu kenapa? Karena kandungan gizi yang ada dalam susu formula tidak sebanding dengan yang ada di ASI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dr. Ninik di channel Dr. Play. Teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa protokol kesehatannya, jangan kendor ya, karena angka kejadian COVID-19 makin meningkat. Tapi semoga kita semua tetap sehat selalu, insya Allah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan adalah masa anak pada saat mulai dari kandungan sampai dia berusia 2 tahun. Kenapa masa 1000 hari pertama kehidupan penting untuk dibahas? Karena masa ini juga disebut dengan masa emas atau golden periodnya anak. Jadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi pertumbuhan dan juga perkembangan yang sangat pesat. Sampai usia 2 tahun, berdasarkan penelitian yang ada, perkembangan otak tuh dia mencapai 80% otak dewasa. Jadi penting untuk mengenali 1000 hari pertama kehidupan ini. Berdasarkan banyak sekali penelitian menyebutkan bahwa kualitas kesehatan yang baik, kualitas gizi yang baik pada 1000 hari pertama kehidupan akan menentukan kualitas kesehatan anak di kehidupan selanjutnya. Jadi perkembangan si anak mulai dari masa kandungan ya, kita harus rajin untuk memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan seperti yang sudah saya jelaskan ya, karena pemeriksaan di fasilitas kesehatan itu sangat penting, dimana di situ kita ingin melihat bagaimana tumbuh kembang dari si janin, apakah janinnya sehat atau tidak, atau ibunya sehat atau tidak ya. Kemudian ada edukasi-edukasi yang penting yang bisa ibu dapatkan dari dokter, kemudian bidan, dokter spesialis tentang harus makan apa, pemenuhan gizinya tuh bagaimana untuk ibu hamil ya. Yang menjadi salah satu masalah yang cukup dihadapi ya di masyarakat soal ibu hamil adalah anemia pada ibu hamil. Jadi anemia pada ibu hamil itu merupakan salah satu contoh penyakit yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, jadi anemia ini adalah terjadi kekurangan Hb atau hemoglobin di dalam darah. Jadi Hb itu fungsinya, atau hemoglobin itu jika teman-teman belum tahu saya jelasin. Jadi Hb atau hemoglobin itu fungsinya sebagai mobil ya di dalam darah. Jadi dia yang menangkap oksigen sehingga oksigen itu bisa masuk ke peredaran darah untuk pembentukan energi, kemudian asupan nutrisi ya. Kalau misalnya terjadi anemia pada ibu hamil, itu dapat menyebabkan pasokan nutrisi ke janinnya juga akan berkurang, sehingga nutrisi yang dibutuhkan oleh anak dan juga ibu itu menjadi kurang dan menyebabkan tumbuh kembang dari janin dia akan terganggu. Pada akhirnya akan melahirkan bayi-bayi yang BBLR atau bayi berat lahir rendah, atau mungkin juga bisa lahir dalam keadaan prematur. Nah, bayi-bayi prematur, bayi-bayi yang BBLR pada perjalanannya kalau misalnya tidak diperbaiki akan menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak stunting, yaitu anak-anak yang pendek ya. Jadi mulai dari BBLR, kemudian pertumbuhan dan perkembangannya otomatis dia akan terganggu ya. Itu semuanya berkaitan kalau misalnya tidak ada perbaikan. Nah, anak-anak yang tumbuhnya pendek ini di masa dewasa dia akan mengalami penurunan produktivitas ya, karena sudah mengalami gangguan dalam perkembangan otak, pertumbuhan dan juga perkembangan otak sejak kecil pada saat masa yang 80% itu. Jadi anak-anak yang tidak terpenuhi gizinya sejak masa dalam kandungan, kemudian proses 1000 hari pertama kehidupan itu tidak dikemas dengan baik, akan menghasilkan anak-anak yang punya kemampuan intelektual yang menurun, artinya kurang cerdas seperti itu. Jadi kalau misalnya ingin anak-anak terlahir atau tumbuh menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sehat, kemudian anak-anak yang punya kecerdasan intelektual maupun emosi yang baik, itu kita persiapkan sejak 1000 hari pertama kehidupan. Jadi karena kita sudah mengenal 1000 hari pertama kehidupan dan kita sudah tahu pentingnya seperti apa, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan
memberikan yang terbaik untuk si buah hati selama masa 1000 hari pertama kehidupan. Pada saat masa kehamilan diharuskan untuk memeriksakan kandungan secara rutin, ya, sehingga kita bisa mendeteksi jika ada mungkin kelainan pada bayinya, kita bisa perbaiki. Kemudian asupan nutrisi yang baik untuk ibu dan janin. Jadi kalau untuk memenuhi asupan nutrisi itu harus sadar bahwa ini bukan makan untuk berdua, ya, tapi berpikir untuk berdua. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau asupan gizinya tidak seimbang ya sama saja. Karena asupan gizi yang seimbang itu adalah yang memenuhi gizi makro dan juga mikro. Ya, kalau gizi makro itu terdiri dari lemak, karbohidrat dan juga protein, sementara mikro adalah ya multivitamin, mineral, zinc dan juga yang lainnya. Itu harus terpenuhi untuk memenuhi gizi si ibu hamil. Ya, kemudian yang paling penting adalah zat besi, adalah bahan untuk membentuk Hb, ya, hemoglobin, sehingga ibunya tidak akan terjadi anemia dan perkembangan bayinya juga baik karena asupan nutrisi kepada bayi juga terpenuhi, seperti itu. Kemudian pada saat lahir, ya, kalau perkembangannya sudah dikontrol, ya, selama kehamilan, bayinya lahir, ya, bayinya sehat, ya, insya Allah bayinya sehat. Kemudian mulai dilakukan inisiasi menyusui dini, ya, jadi sejak awal lahir bayinya mulai ditaruh di dadanya ibu sehingga dia bisa merangsang pembentukan ASI atau air susu ibu. Jadi ASI diberikan dari usia 0 sampai 6 bulan. Itu kenapa? Karena kandungan gizi yang ada dalam susu formula tidak sebanding dengan yang ada di ASI. ASI itu cukup lengkap, bukan cukup lengkap, sangat lengkap, sehingga dia bisa menunjang proses perkembangan dari si bayi. Kalau kita mau membangun rumah yang bagus, yang kokoh, yang kuat, kita perlu dong asupan atau bahan yang berkualitas. Nah, ASI ini adalah salah satu bahan yang sangat berkualitas untuk pertumbuhan dan juga perkembangan otaknya si bayi dari usia 0 sampai 6 bulan. Oke, selanjutnya adalah MPASI. MPASI diberikan idealnya pada usia 6 bulan. Ya, pada saat anak sudah mampu untuk duduk dalam keadaan tegap, ya, tanpa jatuh-jatuh. Nah, pada saat MPASI ini harus benar-benar pintar-pintar. Jadi harus mulai diperhatikan kira-kira si anak tuh mau makan apa, ya, yang paling condong dia tuh punya kesukaan apa, sehingga itu bisa menjadi patokan kepada ibu bagaimana caranya menghadapi anak yang kesulitan makan. Jadi mungkin pada saat MPASI bisa dimulai dari tekstur makanan yang lembek dulu atau dihaluskan, ya, karena itu menjadi satu proses adaptasi, ya, kepada si anak tersebut. Terus mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak bisa diperhatikan dari proses rajin datang ke posyandu atau pemeriksaan ke dokter anak, ya, mengenai tumbuh kembangnya anak. Jadi kan pada saat misalnya posyandu tuh sangat penting, ya, karena di situ kita bisa melihat bagaimana perpanjangan badannya anak, kemudian lingkar kepalanya. Nah, lingkar kepala ini adalah salah satu komponen di mana untuk menentukan bagaimana pertumbuhan dan juga perkembangan dari otaknya si kecil. Nah, itulah tadi tips-tips yang bisa diikuti untuk mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi dimulai dari sebelum hamil, ya, ibunya siap-siap, calon ibu siap-siap untuk hamil. Kemudian pada saat masa kehamilan rajin lakukan pemeriksaan. Pada saat bayi lahir dalam keadaan sehat dilakukan MPASI. Kemudian rajin memeriksakan atau membawa anak ke posyandu sehingga tumbuh kembangnya anak juga bisa diperhatikan. Kemudian jadi gini, karena proses 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting, dia merupakan golden period. Jadi kalau misalnya terdapat gangguan pada anak, misalnya telat bicara atau perkembangan otaknya terganggu atau pertumbuhan fisiknya terganggu, ya, waktu yang paling tepat adalah dibawa pada saat masih dalam range 1000 hari pertama kehidupan, ya, sehingga pada proses ini pada saat dilewati kualitas kesehatan dan juga pertumbuhan serta perkembangan dari anak itu dia menjadi kualitasnya jadi baik, ya, sehingga bisa mempersiapkan anak untuk menghadapi kehidupan selanjutnya. Oke.
Oke, saya kira itu saja informasi saya sampaikan mengenai 1000 hari pertama kehidupan yang sangat penting. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe tuh tekan tombol merahnya. Tekan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaatnya juga bisa terasa ke orang lain. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Nantikan ya.